Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dita Sabrina dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411088. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis. Itu yang pertama ada pengertian. Pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis merujuk pada proses atau aktivitas pengiriman barang atau kargo melalui transportasi laut. Ini melibatkan penggunaan kapal atau sarana transportasi laut lainnya untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks bisnis, pengangkutan laut menjadi bagian integral dari rantai pasokan dan distribusi, memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan atau menerima barang secara efisien dalam skala internasional atau nasional. Aspek hukum, keuangan, dan logistik memainkan peran penting dalam mengelola kegiatan pengangkutan laut ini. Berikutnya ada aspek hukum pengangkutan laut. Beberapa aspek hukum yang penting dalam konteks pengangkutan laut melibatkan regulasi dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Berikut adalah beberapa aspek hukum utama pengangkutan laut. Yang pertama, kontrak pengangkutan laut. Regulasi dan prinsip-prinsip yang mengatur pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak pengangkutan laut mencakup hak dan kewajiban pihak-pihak terlibat. Yang kedua, tanggung jawab pengangkut, menetapkan batasan dan tanggung jawab pengangkut atas kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan laut. Yang ketiga, ketentuan asuransi, mengatur persyaratan asuransi kargo dan tanggung jawab pengangkut terhadap risiko tertentu yang dapat terjadi selama pengangkutan. Yang keempat ada Hagio, Visby, Rules, dan konvensi terkait sebagai kerangka kerja internasional yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam kontrak pengangkutan laut. Yang terakhir ada ketentuan kondisi barang, menetapkan standar dan persyaratan terkait penanganan, pengemasan, dan kondisi barang yang diangkut. Hukum perjanjian pengangkutan. Hukum perjanjian pengangkutan merujuk pada aspek hukum yang mengatur perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengangkutan, khususnya dalam konteks transportasi barang. Perjanjian semacam itu dapat mencakup perincian mengenai pengiriman, kondisi barang, biaya, tanggung jawab, dan waktu pengiriman. Berikutnya ada tanggung jawab pihak terlibat pengangkutan laut. Tanggung jawab pihak yang terlibat dalam pengangkutan laut melibatkan beberapa entitas utama, termasuk pengirim atau shipper, pengangkut atau karir, dan penerima. Berikut adalah ringkasan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang pertama ada pengirim atau shipper, bertanggung jawab untuk menyiapkan dan memberi informasi yang benar terkait barang yang diangkut, harus mematuhi persyaratan pengemasan dan tanda mengenal khusus jika ada, menanggung biaya pengiriman kecuali disepakati sebaliknya dalam kontrak. Yang kedua, pengangkut atau karir bertanggung jawab untuk mengangkut barang sesuai dengan persyaratan kontrak, harus memberikan konfirmasi dan dokumen pengangkutan yang sesuai, menanggung tanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan, kecuali jika disebabkan oleh keadaan tertentu yang dikecualikan oleh hukum atau kontrak. Kesimpulan. Dalam kesimpulan, materi hukum bisnis tentang pengangkutan laut dalam kegiatan bisnis mencakup berbagai aspek yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transportasi laut. Hal ini termasuk regulasi kontrak pengangkutan laut, tanggung jawab pihak-pihak, kondisi barang, dan ketentuan hukum internasional yang relevan. Pemahaman
mendalam terhadap peraturan ini penting untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan laut dalam konteks bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.